Sudah di-recording? Sudah tadi kalau kamu lihat ada 3, 2, Sudah. 1 Oke. itu udah selesai. Oke, berarti baik mari kita mulai kuliah hari ini. Kuliah untuk mata kuliah struktur diskrit pertemuan ketiga. Jadi kalau di pertemuan Pertemuan keempat kayaknya deh, Pak. Ya nggak sih, Pak? keempat ya? Oh iya keempat. Pertama yang di YouTube, iya Ya, betul. Kedua yang di... pertama yang di YouTube saya nggak hitung lah soalnya Oh, nggak hitung ya? Oke. nggak bisa soalnya harus tetap tatap muka minimal begini nggak Ya, boleh. 3 kalau gitu. Nah, boleh nggak boleh sih kemarin juga kan saya juga direkam juga yang apa yang matdis juga saya nggak hitung. Kalau kemarin kan yang matdis itu kita kan Putus-putus, ya Pak, suaranya, Mak. putus-putus ya. Kalau gitu saya turun dulu ya sebentar ya. Saya pindah pindah Oh, iya, sorry ya, Pak. nggak apa-apa. Ini eh, wifi di tempat saya ngesetnya masih belum bagus. Masih sinyal Oh, ke tempat saya masih jelek sebentar. nggak apa-apa, Pak. Halo, 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 halo. Ya, halo. Suaranya masuk, Pak. Mantap. Enggak, Pak. Saya kok heran saya nggak ada suaranya ya, Pak ya? Suara siapa? Saya apa kamu? Coba keluar lagi. Ini apa, Pak? Suaranya itu kadang ada, kadang nggak ada, kadang ada, kadang nggak ada. Bukan putus-putus, Pak. Cuman kayak Senin Selasa gitu suaranya. Oh, coba disconnect terus connect lagi. Iya. Coba disconnect terus connect lagi. Coba. Kalau suara saya gimana? Kedengeran, Pak, tapi kadang masih Oke, ntar. harus muncul lagi. Saya matiin dulu ya, Muncul wifi-nya lagi. belum pindah ini. Halo? Tes. Gimana kalau sekarang? Halo? Halo, Pak. Ya, gimana kalau sekarang? Sekarang sih udah oke, cuman nggak tahu nanti. Oke. Enggak, ini harusnya udah oke Semoga kok. stabil sih suaranya. Nah, ini deket wifi soalnya. Oke. Oke, Pak. Di sini. Oke, lucu. Satu tadi siapa yang ini ya? Yang disconnect dulu. Oh iya, Apple. Apple, Setio juga udah. Oke, yuk, mari kita mulai ya mata kuliah hari ini. Jadi terima kasih sudah hadir. Kita dari mata kuliah ini ya ya bisa dibilang keempat lah ya, nggak apa-apa empat. Tetap dihitung lah. Ya nanti terus ini harusnya kita ada 4 ya. Sampai UTS itu di tanggal 23. Iya, 23. minggu depan, Sabtu depan. Saya nanti minta 1 hari tambahannya kalau boleh. Tadi hari biasa, sore, malam. Boleh, Pak. Boleh. Biar pendalaman aja. Nanti UTS juga open book. Terus soalnya juga yang nggak jauh-jauh Iya. dari yang dicontoh. Paling nanti ngubah angka sedikit. Saya bilang, fokus saya itu bukan di UTS UAS, tapi di tugas. Saya tahu mata kuliah ini yang nggak terlalu, apa namanya, yang bukan terlalu fokus lah untuk di ST. Ini hanya sekedar kalian tahu. Oke, kita Yang penting mulai ya. paham aja, Pak. Ya, yang penting konsepnya paham sedikit-sedikit, nggak harus semua. Iya, betul. Jadi, sedikit refresh, kita waktu pertemuan terakhir itu ngebahas hukum-hukum logika. Saya udah minta Iya. kalian coba hafalin ya, apa namanya, N dan O. Saya sebelumnya minta kalian hafal juga untuk Yang dasarnya itu. dasarnya ya, yang N dan OR nih, tabel kebenaran kalian harus hafal, Iya. N sama OR sama NAT. 3 ini minimal kalian harus hafal. Negasi. Dan negasi. Oke, terus kemudian kita ada 6 hukum kemarin. 10 hukum, sorry, sama De 10. Morgan. Ya, 10 hukum. Oke, sekarang kita lanjut. Kita ngebahas operator lain. Kemarin kan ada operator OR dan N kan. OR dan N kemarin. Kalau N itu
kalau dia true, salah satunya ada yang false, maka dia akan false. Dia akan true kalau dua-duanya true. False, ya. Nah, kalau or salah satu ada yang true, maka nilainya tetap true. Jika dua-duanya false, baru dia false. Nah, False. sekarang ada operator lain. Namanya itu inclusive OR dan exclusive OR. Gitu. Namanya disjungsi eksklusif. Disjungsi eksklusif. Jadi dia OR tapi ada perbedaan sedikit. OR yang biasa dengan OR yang ini agak beda. Maaf ya sebentar ya, sorry, mohon maaf. Sebentar. Saya minta waktu 5 menit sebentar. Suaranya hilang, Pak. Suara saya hilang. Sebentar ya. Iya. Maaf, bentar saya tinggal dulu bentar. Ini apa, Pak? Sebentar. Ya, halo. Moga-moga suara saya lancar ya. Oke, saya mulai lagi. Pak. Oke. Jadi ini pokoknya konsepnya kalian cukup tahu aja. Saya kasih tahu yang mana-mana yang penting. Kalau and dan or, kalian bikin pemrograman wajib tahu. Kalau ini inclusive or atau exclusive or jarang-jarang dipakai lah intinya. Inclusive or itu saya satu-satu ya. Inclusive or itu dia kondisinya seperti ini, atau yang ataunya berarti P atau Q atau keduanya. Jadi contoh kalimat inclusive or itu tenaga IT yang dibutuhkan menguasai bahasa C++ atau Java. Jadi maksudnya itu bisa salah satu, ibaratnya nilainya ini bakalan benar, kalimat ini, proposisi nilai ini akan bernilai benar, kalau salah satu ini kan P-nya kan tenaga IT yang dibutuhkan menguasai bahasa C++, Q-nya tenaga IT yang dibutuhkan menguasai bahasa atau menguasai bahasa Java. Nah, kalau inclusive OR, maksudnya begini, nilai ini benar kalau dia menguasai salah satu atau dua-duanya. Ibaratnya kalau kalian tahu bahasa C++, benar. Kalian mengetahui bahasa Java, benar. Atau kedua-duanya. Itu inclusive OR. Nah, itu ini yang kemarin inclusive OR ini yang kita kemarin OR biasa lah, sorry, ini inclusive OR ini OR yang biasa. Nah, kalau exclusive OR disjungsi eksklusif yang kita mau kasih yang tipe kedua, ini inclusive OR ini atau OR biasa ini yang kemarin lah, OR yang biasa. Kalau exclusive OR dia agak berbeda, ataunya itu P atau Q tapi bukan dua-duanya. Bisa benar P, bisa benar Q tapi bukan dua-duanya. Jadi begini, contoh misalkan seorang koruptor dihukum 5 tahun atau didenda 10 juta. Jadi dia itu dihukum 5 tahun atau dia didenda 10 juta. Bukan dua-duanya. Nah, itu bedanya exclusive OR. Kalau kita OR yang kemarin, kalau dua-duanya benar, nilainya benar. Nah, kalau ini, dua-duanya benar, nilainya salah. Kayak gitu. Bedanya exclusive OR. Jadi, tabel kebenarannya nih, kalian perhatiin di sini. Kalau yang true OR yang biasa ini exclusive OR itu dia simbolnya XOR atau notasinya ini plus ini. Kalau yang OR kemarin kan tandanya begini doang nih, kayak gini, OR gini. Nah, kalau ini dia tandanya plus ada lingkaran. Nah, kalau inclusive OR tandanya gimana, Pak? Inclusive OR ini. Inclusive OR gitu, bulat. V dan bulat. Enggak. V biasa. Kayak inclusive OR sama OR itu sama. OR biasa itu sama inclusive OR itu sama dengan OR biasa. Inclusive OR sama OR biasa sama. Yang beda adalah ini exclusive OR ya. Ini exclusive OR. Nih, kan XOR kan, X-nya eksklusif. Exclusive OR. Nah, kalau yang biasa, yang OR biasa, true ketemu true, nilainya true kan? Nah, ini bedanya di sini. Di sini kalau nilainya true sama true, nilainya hasilnya false. Yang lainnya sama kayak OR biasa.
True ketemu false, dia tetap true. Kalau ada true. False ketemu true, dia ada true, tetap true. Nah, ini bedanya ini. Nah, coba kalian bandingin sama ini. Iya, kalau yang biasa kan dia or-nya true ketemu false, True ketemu true, hasilnya ketemu true, true. true. Tuh. Iya. Nah. True, Tapi false true. ketemu false tetap false ya, Pak? Iya, tetap false. True, 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 false. True-nya 3 kali false. Ini mana tadi? Tadi true 3 kali baru false ya. Ini false, true, true, false. Nah, itu bedanya sih. Di programming juga bisa kalian bikin kan kemarin kan kalian kan belajar kan if dan else kan. If itu kan ada kondisi. If kondisi apa? Nah, kondisi itu bisa kalian tapi saya belum nyampe sana. Bisa kalian gabungkan lebih dari satu. Misalkan if A and B and C gitu. If A or B or C. Nah, bisa juga if A XOR, eksklusif or B, eksklusif or C. Bisa, cuman jarang dipakai seperti itu. Oke, sekarang itu tadi udah jelas ya, eksklusif or. Sekarang ini ngomong yang kalian juga cukup tahu aja, ada namanya proposisi bersyarat. Kalau kalian dulu belajar di SMP atau SMK atau di SMK mungkin atau SMA, kalian belajar dulu namanya implikasi. Yang tandanya kayak gini, tapi mungkin udah lupa ya. Tandanya seperti ini. Ini dibacanya jika P maka Q. Jika P maka Q, seperti itu. Ini namanya disebut proposisi bersyarat atau kondisional atau implikasi. Bentuknya kalimatnya seperti ini. Kalau yang sebelum-sebelumnya kalimat pernyataan biasa, misalnya saya adalah seorang guru, saya adalah seorang mahasiswa, itu contoh proposisi biasa. Tapi kalau untuk proposisi bersyarat, ini seperti ini. Beda ya. Proposisi bersyarat itu formatnya ada jika dan ada maka. Terus notasinya pun seperti ini. Ada arah panah. Terus ini ada istilah-istilah. P itu disebut dengan hipotesis atau premis atau antecedent atau kondisi lah. Orang paling umumnya ngomong ini adalah kondisi. P adalah kondisi. Q adalah disebut kesimpulannya atau konklusi. Jadi jika ada kondisi P, maka kesimpulannya adalah Q. Seperti itu. Istilahnya bisa aja disebut dengan konklusi, konsekuensi, akibat, seperti itu. Ya, intinya ini sebab, akibat lah kalau kalian mau tahu kondisi dan akibat, seperti itu. Oke, ini karena contohnya ada banyak, saya mungkin hanya bahas yang ada sudah ada ininya ya jawabannya ya. Ini ada contoh 12, tapi di sini nggak ada jawabannya sih. Kalian harus ngerjain sendiri. Tapi intinya ini tuh bisa kalian, jika saya lulus ujian, ini adalah P, maka saya mendapat hadiah dari ayah. Ini contoh-contoh kalimatnya ya, ini Q. Jika suhu mencapai 80 derajat, nih P, kan formatnya jika, maka alarm akan berbunyi. Nah, ini tetap namanya proposisi bersyarat. Jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri. P, Q. Oke, tuh cara mengekspresikannya seperti ini. P, maka Q. Seperti itu. Jadi kalian kalau mau bikin simbolnya gini. P sama dengan kalian tulis. Saya lulus ujian. Yang contoh A misalkan. Saya lulus ujian. Q sama dengan saya mendapat hadiah dari ayah. Nah, maka ini titik 3 ini maka maksudnya representasi dari simbolnya adalah P konjungsi lagi proposisi bersyarat atau notasinya konsekuen JP panah Q, seperti itu. Itu maksudnya dari ini semua. Ya, intinya jika P maka Q, jika P atau Q. Ini ada beberapa ekspresi lain ya.
Bisa juga ditulis P mengakibatkan Q, Q jika P hanya jika Q, P syarat cukup untuk Q. Tapi kita cukup untuk tahu ini aja lah. Cara-cara mengekspresikan ini cara-cara alternatif lain ya. Ini yang sisanya alternatif lain, cara-cara yang lain. Tapi nggak perlu kita pusing-pusing lah, kita yang ini aja. Nah, ini contoh-contoh kalimatnya nih. Nah, ini ada nih, yang jika, ada nih yang pakai jika maka nih. Ada yang pakai, kalian baca sendiri nanti ya. Tapi ada yang nggak pakai jika maka, tetapi formatnya tetap sama. Dia pakai salah satu ada yang di sini lah intinya gitu. Contoh, nih nomor 3 nih. Dia nggak pakai jika maka, tapi ada nih format-format lain yang ada di sini. Ini kayaknya P syarat cukup untuk Q, ini kayaknya. P syarat untuk Q. P-nya itu S mencair di kutub. Q itu permukaan air laut naik. Jadi sebenarnya sama aja ini. Jika S-nya S di kutub mencair, maka permukaan air laut naik. Nah, ini cuma bentuk-bentuk kalimatnya aja. Sisanya kalian bisa baca sendiri. Ya, kayak saya bilang, cukup tahu seperti itu. Di pemrograman, jika maka itu diwakili dengan if, then. If, then. Jika, if itu, then, maka. Nah, seperti itu. Nah, semoga kalian paham ya. Kenapa ini bisa dipakai sebagai dasar pemrograman. Oke. Bentar. Nah, ini berhubung banyak banget contoh, kalian bisa nanti baca-baca sendiri. Ini sebenarnya intinya adalah menjelaskan bentuk-bentuk yang sama lah. Ini ubahlah proposisi C sampai dengan H, sampai H pada contoh 13. Proposisi C, A, B, C. Ini kayaknya ABC deh nih. Ini ada salah tulis. C, D, E, F, G, H. Dari nomor 3 sampai nomor 8 ke dalam bentuk jika P maka Q. Nah, ini diubah nih. Dan misalnya nomor 4, orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Gitu ya. Ini saya kurang tahu ini dari mana nih. Intinya, ngubah format lah. Oh, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Berarti dari nomor 3. Oh, Ahmad, ini nomor 5 sama dengan nomor 3 ya. Jika Ahmad mengambil mata kuliah teori bahasa formal, ya, makanya sudah lulus matematika diskrit. Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori formal hanya jika, iya, ini sama juga hanya jika, itu tetap aja sama. Nah, kalian coba ya, baca sendiri nih. Intinya, contoh 13 dan contoh 14 adalah mengubah format dari yang bukan yang standar jika maka, jadi pakai yang standar jika maka. Oke, ini juga ada penjelasannya. Hanya jika, ini saya skip. Ini juga saya skip. Masih ngomongin jika maka. Ini juga sama, saya skip. Kalian bisa baca, ini pakai simbol-simbol simbolik. Nah, yang penting adalah ini, tabel kebenaran implikasi. Jika maka itu penting. Ini kalian harus hafal. Jadi, yang wajib kalian hafal, kalau tadi ada 4 ya, tapi sebenarnya yang paling penting itu 3. Yang pertama itu and, yang kedua or atau exclusive or, dan yang ketiga adalah implikasi atau if then else. Jika P-nya true, Q-nya true, jika benar, maka tentunya benar. Maka nilai kalimatnya adalah benar. Jika benar, maka salah. Maksudnya, ini P-nya benar, tapi Q-nya salah. Hasilnya juga pasti salah. Jika P-nya salah, tapi Q-nya benar, maka hasilnya benar. Seperti itu. Jika ininya salah, dan F-nya salah, maka ininya benar. Nah, kalian coba aja pikirin contoh sendiri, logika, itu bisa kok masuk akal. Contoh, nih, Anda dapat memperoleh SIM hanya jika Anda berusia 17 tahun. Sebenarnya ini bisa kalimatnya lain juga seperti ini. Jika kita berusia 17 tahun, maka bisa memperoleh SIM. Oke?
Saya bikin contoh ya, biar supaya masuk ke logika kalian seperti ini. Kalau ini di pemrograman juga terus terang nggak kepake. Hanya and dan or lah yang penting kalian tahu. Jika saya berusia 17 tahun, Pas slide-nya nggak keganti, Pak. Kenapa? Slide-nya nggak keganti, nggak tahu di saya doang atau gimana? Notepad saya kelihatan nggak? Notepad? Nggak kelihatan. Nggak, saya foto ya. Oke, saya unshare, terus saya share lagi ya. Oke. Sekarang gimana? Kelihatan? Sekarang kelihatan. Kelihatan ya. Oke, saya mau bikin contoh. Jika saya berusia 17 tahun, maka saya bisa bikin SIM. Oke, ada dua ya nih. P-nya adalah saya berusia 17 tahun. Q-nya apa namanya? Saya bisa bikin SIM. Oke. Jadi maksudnya ini tabel kebenarannya dari mana? Biar kalian paham. Kalau N atau OR kalian mungkin gampang lah paham. Misalnya pakai atau dan kan gampang ya kalian mikir logikanya. Nah, kalau kayak gini. Jika saya berusia 17 tahun, maka saya bikin SIM. Ini ceritanya ini nilainya benar ya semua. Ini true ya. Ceritanya saya di KTP umurnya 17 tahun. Terus saya bisa bikin SIM. Berarti nilai kebenaran ini benar nggak? Benarnya itu maksudnya gimana? Benar nggak saya itu bisa bikin SIM? Benar kan? Saya bisa bikin SIM. Karena KTP saya 17 tahun. Oke? Itu yang pertama. Jelas ya kalau yang kondisi pertama ya. Ini jelas. Kondisi yang kedua. Ini saya berusia 17 tahun. Oke. Terus ini dibikin salah, false. Kalau bikin salah gimana? Saya tidak bisa gampang dong, saya bikin aja saya tidak bisa bikin SIM. Kayak gitu. Kita bikin ini nilainya false. False itu setaranya ya dengan tadi kalau misalnya kalau kita bikin saya bisa bikin, kan kita sepakat saya bisa bikin SIM nilainya tadi true. Kalau false-nya gimana? Ya saya tinggal bikin aja saya tidak bisa. Ibaratnya saya tinggal giniin doang nih. Negasi. Negasi dari key kan sama dengan kan? Ya saya tinggal kasih aja tidak seperti itu. Negasi dari true apa? Ya false kan? Nah itu maksud saya. Kenapa saya tinggal tambahin tidak? Saya tidak bisa bikin SIM. Sekarang kita masukin aja kalimatnya. Saya berusia 17 tahun, maka saya tidak bisa bikin SIM. Bener apa salah? Per kalimatnya. Salah dong. Ya kan sesuai regulasi di di kepolisian, di lalu lintas, orang yang berusia 17 tahun, ya dia bisa bikin SIM. No, berarti ini bener kan nih? False. Ini nilai kalimat ya. Ini nilai kalimat, keseluruhan kalimat nih. Bener dong? False nih. False. Kalau tadi ini usia 17 tahun benar, tapi ini dia salah. Dia tidak bisa bikin SIM. Salah dong gitu. Aturan kepolisian boleh. Nah, sekarang kita bikin lagi kondisinya di sininya false, di sininya true. Kalau ini false berarti saya tidak berusia 17 tahun. Saya bisa bikin SIM. Oke. Di sini saya tidak berusia 17 tahun. Terus saya tidak bisa bikin SIM. Ini nilainya jadinya, kok kalimat ini nilainya jadinya benar ya? Saya tidak berusia 17 tahun nih saya bilang. Saya bisa bikin SIM. Kenapa ini kayak begini? Ya mungkin usianya lebih dari 17 sih, Pak. Ya, itu bisa benar. Karena ambigu jatuhnya, Pak. Ambigu betul. Karena dia ini dibikin false, dia itu ya nggak tahu usianya berapa. Jadi dia bisa aja, lebih kecil bisa. Tapi ya, namanya kita kan cari kondisi yang lain ya. Kemungkinan kalau lebih kecil kan berarti false kan. Nggak perlu lagi dong kita bikin lagi.
kita cukup perlu cari satu kondisi dia yang bisa bikin true gitu. Karena dia usianya bisa jadi lebih dari 17. Terus yang kedua, ya udah, saya juga udah nilai ini kan saya bisa bikin SIM seperti itu. Maksudnya kalau saya kayak usia saya bisa lebih dari 17 ya saya bisa bikin SIM. Maksudnya gitu, sorry. Jadi ya benar, ini usianya kita nggak tahu, ambigu seperti itu. Kita bisa sebutin satu kondisi, misalkan saya gitu. Saya ternyata faktanya udah kepala 3 seperti itu. Ya saya bisa bikin SIM. Dan benar saya ini nggak berusia 17 tahun seperti itu. Oke. Terus Terus ini jelas ya, clear ya. Orang tuh biasanya paling bingung yang kondisi ketiga ini. Oke. Terus yang terakhir, saya tidak ini jadi tadi maksudnya tuh kita cari kondisi yang dia bisa bikin SIM ya. Bisa bikin SIM dan memenuhi ini yang saya masih ngomongin yang ketiga. 1 2 3. Jadi kalian cari sebutin kondisi yang tidak berusia lebih dari 17 tahun tapi dia bisa bikin SIM. Kan ada contohnya tadi kan. Oke. Terus tapi beda pengkondisian kalau kita bikin gini. Kita bikin dua-duanya false. Saya tidak berusia 17 tahun, maka saya tidak bisa bikin SIM. Nah, itu beda cerita. Ibaratnya, saya tidak bisa bikin SIM. Otomatis pasti kalian cuma bisa usianya itu nggak berusia 17 tahun dan pasti di bawah dari 17 tahun, seperti itu. Yang tidak bisa bikin SIM. Berarti udah spesifik. Contohnya seperti itulah. Intinya, kalau mau gampangnya, kalau kalian mau gampang ya gimana, kalian lihat aja nih yang false. Yang false itu adalah ketika kondisi makanya adalah salah, seperti itu. Sisanya true semua. Gampangnya gitu sih. Kalau nilai key-nya saya tidak bisa bikin SIM, ini false. Terus sorry, sama ininya true, sorry. Dua-duanya harus kalian hafal deh. Ini false, kalau ini false nilainya masih true. Kalau misalkan P-nya true, tapi key-nya false, jikanya ini adalah true, dan ini adalah false, maka ini pasti nilainya akan salah. Kalian bisa nanti coba cari-cari variasi kalimat sendiri. Nah, ini yang paling agak susah nih. Kalian harus hafalin yang kondisi kedua ini. Oke, semoga kalian ngapain saya keep? Semoga jelas ya. Ini sekilas aja lah, cukup kalian tahu. Di dunia pemrograman itu nggak kepake banget. Mbak, tutup ke Dede. Ntar Dede. Tuh. Ya, oke, saya lanjut ya. Oke. Ini ada beberapa contoh kasus sendiri. Jadi, jadi dengan jika maka kita juga bisa ngambil kesimpulan. Kesimpulan ini kalimat ini benar atau salah kayak dari ini tadi nih. Kalau P-nya benar, Q-nya benar, maka nilainya benar. Kita mau coba ya nilai kebenaran ini dengan contoh kalimat. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan gitu. Ibaratnya kayak kalian detektif lah. Kalau jika kondisinya benar, maka apakah akibatnya benar apa salah? Nih contohnya kayak gini. Ada misalkan sebuah cerita dosen ya. Dosen ngomong seperti ini. Jika nilai ujian akhir Anda, mahasiswa ya, 80 atau lebih, maka Anda akan mendapatkan nilai A untuk kuliah ini. Oke. Terus ada pertanyaan. Apakah pertanyaan ini maksudnya adalah nilai kebenaran kalimat ini ya. Jika A, maka B, atau jika P, maka Q. P-nya adalah nilai ujian kalian semua 80 atau lebih. Q-nya adalah Anda mendapat nilai A untuk mata kuliah ini. Nah, untuk ilustrasi ini yang saya ceritakan tadi, benar salahnya, nih kita pakai kasus ini juga bisa, selain yang contoh saya. Jadi nilai kebenarannya ini kira-kira benar apa nggak salah, itu maksudnya apakah dosen ini benar apa dia berbohong, atau dengan kata lain, nilai kalimat ini benar atau salah, gitu nilai kebenarannya. Kasus 1, kalau misalkan
nilainya ini apa namanya, pernyataan ini benar atau saya ngomongnya benar gitu. Ternyata faktanya nilai ujian akhir Anda itu di atas 80. Kalian semua nilai ujiannya itu di atas 80. Hipotesis itu atau kondisi benar. Hipotesis yang P, konklusi atau kesimpulan itu Q. Dan Anda mendapat, kita pakai dan ya, kalau dua-duanya benar. Dan Anda mendapat nilai A untuk kuliah tersebut. Berarti benar dong. Anda semua dapat nilainya semua 80. Terus saya bikin semua nilainya A, makanya dibikin dan. Kasus kedua, nilai ujian akhir Anda di atas 80. Tapi kok ada yang nggak dapat nilai A ya? Misalkan Adam gitu, nggak dapat nilai A. Padahal nilai ujiannya misalkan 80 lebih. Ternyata pernyataan ini salah, berarti artinya dosen berbohong, seperti itu. Nah, ini tadi yang contoh yang kedua. Jikanya benar, tapi akibatnya salah, gitu. Jika saya melakukan sesuatu, tapi akibatnya salah, nggak sesuai apa yang saya omongin, nah, kalimat itu atau pernyataan itu salah nih. Contoh lain seperti inilah ya, lebih penjelasannya lebih gampang, lebih enak. Jadi ceritanya saya udah janjiin, udah bikin peraturan. Kalian semua nilai ujiannya kalau 80 kalian dapat nilai A. Terus pas ujian UTS ternyata ada salah satu mahasiswa dapat nilai 80. Beberapa mahasiswa lah ada dapat nilai 80, tapi cuma satu mahasiswa doang yang nilai 80-nya itu dapat nilainya B misalkan. Nah, berarti pernyataan itu salah atau dengan kata lain dosennya berbohong. Ternyata ada ya, kalau ada berarti minimal satu. Ada mahasiswa yang ternyata dapat nilai A, dapat nilai ujiannya di atas 80 tapi nilainya bukan A gitu. Oke, sekarang kasus yang ketiga. Ini kasus yang ketiga, ini ngikutin ini ya, mapping ke sini ya. Ini kasus yang pertama juga ini. Kasus satu ini mapping ke sini. Ini benar, P-nya benar, Q-nya juga benar gitu. Ini P-nya benar, Q-nya salah. Kalau Q-nya salah itu pakai kata tetapi dan tidak. Kasus ketiga ini salah, kondisinya salah, akibatnya benar. Atau tadi Anda nggak dapat nilai 80, tapi kok Anda dapat nilai B, dapat nilai A, seperti itu. Nilai ujian akhir Anda ternyata di bawah 80, misalkan 75. Tapi, dan Anda kok dapat nilai A, seperti itu. Dan Anda tetap dapat nilai A. Kalian kaget loh. Atau ternyata ada yang dapat nilai 50, kok saya A ya, tetap seperti itu. Nah, dosen itu, di sini dosen tidak dapat dikatakan salah. Mungkin dia melihat kemampuan Anda secara rata-rata bagus, sehingga ia tidak ragu memberi nilai A. Nah, ini argumen aja lah seperti itu. Ini tetap bernilai benar. Kenapa? Nih, yang contoh yang agak susah tadi nih. Kalau ininya salah, maka ininya benar. Ya, Anda harus cari kondisi gimana ceritanya dosennya itu bisa nilai A, atau kayak saya tadi, bisa dapat nilai SIM, tapi dia itu usianya di bawah 17. Sedangkan ini dia dapat nilainya tapi nilainya di bawah 80. Nah, kalau saya kondisinya begini. Nanti kalian dapat UTS, kalaupun nilai kalian nanti jelek atau di bawah rata-rata, saya tetap bakal bikin kalian minimal nilai B. Ini dari saya loh. Ini kalau ini beneran, minimal B. Untuk Anda nanti nilai akhir. Tapi kenapa saya bikin begitu? Karena alasannya mata kuliah ini fokusnya nanti di tugas. Kalau tugas kalian nanti bagus, kalian bisa nanti dapat A minus atau B plus. Kalian minimal dapat D lah, seperti itu rata-rata. Nggak ada yang C. Itu saya berani yakin kalau kalian ngikuti kuliah ataupun recordingnya kalian tetap play seperti itu. Nah, itu contohnya. Jadi kalian harus ingat, ini agak susahnya itu yang kasus 3 ini. Kalian harus ingat gimana kalian bisa akibatnya itu benar, tapi dia itu karena sebabnya itu salah. Kalian harus cari nilai sebab yang gimana jelasinnya ya. Kondisi yang nggak ideal, tapi kalian mendapatkan akibat yang ideal, seperti itulah kasarnya gitu. Nah, kalau yang terakhir kasus 4, dua-duanya salah. Anda dapat nilai Anda nilainya di bawah 80.
misalkan 70. Terus Anda nggak dapat nilai A, ya bener dong. Anda nggak dapat nilai A, ya kan karena Anda nilainya di bawah 80. Nah, itu contoh yang ini. Jelas ya? Kayaknya semua yang tiga ini jelas. Cuman ini doang nih. Ketiga doang, Pak. Yang ketiga agak susah. Ambigu ya. Gitu. Kalian harus bisa cari Ini akan akibatnya kan benar. Sebabnya tapi salah kan? Kalian harus cari kontranya, sebab lain yang bisa mengakibatkan nilainya ini benar seperti itu. Resultnya true pokoknya. Iya. Nanti nilai kebenaran tetap true. Ya kayak contoh tadi SIM atau enggak dosen yang tadi lah. Dosen ngasih nilai A tapi nilainya di bawah nilai 80 misalkan seperti itu. Itu contoh aja. Oke, ini saya skip. Nah, ini lebih banyak penjelasan contoh-contoh sih. Kalian bisa baca-baca sendiri nanti. Sederhana lah ibaratnya kalau kalian coba. Kalau ini tadi udah paham, konsepnya udah paham. Ini ke belakang contoh-contoh ini kalian nggak terlalu susah kok. Jadi ini ini contoh P dan Q-nya itu nggak nyambung lah intinya. P dan Q-nya nggak nyambung. Tapi tetap kalian harus lihat P atau Q-nya nilainya benar atau salah. Maksudnya nggak nyambung gimana? Jika 1 tambah 1 sama dengan 2, maka Paris ibu kota Prancis. Kan nggak nyambung kan? Tidak ada relasinya gitu. Tidak ada relasi, tetapi tetap. Namanya kan kita komputer seperti itu. Komputer kan nggak tahu. If then itu kan kalian sebodoh amat kan. If-nya apa, then-nya apa, else-nya kalian mau perhitungan kayak, mau query ke database kayak, mau perkalian, faktor. Ya, intinya tetap kalian P. 1 tambah 1, 2 ya kan? Bener kan? True kan? Paris ibu kota Prancis bener kan? Oke. True dan true ya nilainya true. Seperti itu. Nah, ini N bilangan bulat, hari ini hujan. Nah, N bilangan bulat, kalian jangan lupa, N ini belum dijelaskan apa definisinya. Ini, ini N-nya harus ada pernyataan dulu. N itu berupa apa gitu, simbol matematika. Misalkan N lebih besar daripada 10 atau N sama dengan 12 gitu. Ini masih belum lengkap ya. Ada istilahnya kemarin proposisi apa gitu, fungsi. Jadi dulu di awal kalau kalian masih ingat fungsi proposisi kalau nggak salah. Kalimat-kalimat seperti ini. Kan dulu ada definisi-definisi kan. Kalimat proposisi, fungsi proposisi. Nah, kalau kayak begini, ini namanya fungsi proposisi. Gitu. Hari ini hujan juga, ini masih belum jelas. Harus dilihat hari ini hujan apa tidak. Nah, ini cuma pembuktian aja. Ini cuma pembuktian. Kalau P maka Q, itu ekuivalen artinya sama dengan ya. Ekuivalen dengan ini. Ekuivalen simbolnya sama dengannya begini. Ini nih. Jika P maka Q, dia sama dengan tidak P atau Q. Nah, kalian bisalah bikin contoh kalimatnya sendiri, masuk akal kok, seperti itu. Kalau contoh tadi, masih ingat yang tadi, dosen, jika mahasiswanya nilainya 80, maka dia dapat nilai A. Kalau pakai kalimat ini, tidak P atau Q, berarti tidak P berarti kalian tidak dapat nilai 80 atau kalian kalian tidak dapat 80 atau kalian A seperti itu. Itu masih sama. Karena atau seperti itu. Salah satunya benar, kalimatnya benar. Atau dua-duanya benar, maka kalimatnya benar. Seperti itu. Kalian tidak P berarti kan kalian tidak dapat jika kalian tidak dapat agak susah sih, tapi kalian bisa buktikan tabel kebenaran, tapi kurang lebih begitu. Kalian tidak dapat nilai 80 atau kalian dapat nilai A, seperti itu. Itu secara logika adalah kalimat yang sama. Nilai kebenarannya tetap sama. Walaupun terdengar asing, tapi secara matematis itu sama, seperti itu. Oke. Nah, terus kita ini ada contoh nih. Kalau kita mau
negasi atau not dari P atau Q gimana caranya? Kan bingung kan kalian kan? Nah, karena kita udah punya ekivalen ini, nah kita tinggal pakai aja ini ekivalen ini. Negasi dari P maka Q ekivalen atau sama dengan. Nah, ini kita tinggal ganti nih yang ini tadi sama yang ekivalennya. Ini tadi kita ganti. Kita ganti sama ini. Ini notasi ini tetap, dalam kurungnya diganti jadi ini. Nah, kalau udah gini kan enak nih. Negasi kalau ketemu negasi, double negasi itu jadi ini double negasi nih. Terus ini negasi kalau ketemu OR, kalian kalau masih ingat kemarin, OR-nya berubah jadi AND. Tuh. Ini sama dengan semua ya, ini sama dengan semua. Terus negasi ketemu negasi jadinya negatif ketemu negatif ya jadinya positif lah seperti itu. Nah, ini negatif. Jadi dia begini tuh. Kalau dinatkan P maka Q kalau dinatkan jadinya P dan not Q. Atau apa namanya kalau di contoh kalimat tadi saya mendapat nilai 80 dan saya tidak dapat nilai A. Itu kalimatnya setara ya. Bukan jika A maka Q, jika P maka Q. Saya agak ngejelimet nih karena kagak ada papan tulis nih susah. Tapi intinya sederhana lah. Saya ulang lagi biar kalian hatam lah gitu. Jadi P maka Q kalian harus wajib hafal ini tabel kebenarannya. Ini wajib kalian hafal. Yang wajib tiga paling wajib kalian hafal adalah AND, OR itu sama dengan inclusive OR sama aja lah. Saya sebut OR aja. AND, OR sama implikasi jika maka. AND, OR dan implikasi. Terus jangan lupa implikasi itu dia punya alternatif persamaan itu seperti ini. Jika maka itu P maka Q jadi not P atau Q. Terus kalau dinegasiin ya kalian tinggal ubah aja ini, ubah ke sini dulu baru ini dinegasikan. Oke. Ini ada contoh, nanti kalian bisa baca sendirilah. Pelan-pelan kalau kalian baca ini kalian bisa paham kok. Ini intinya menjelaskan dua kalimat yang sama gitu. Ekivalen nggak? P not Q, P atau not P. Ini kalian membuktikannya seperti apa pakai tabel kebenaran. Kita di sini mata kuliah ini tuh nanti kalian paling banyak pasti pakai tabel kebenaran seperti itu. Nah, ini nih yang berhubungan kemarin sama algoritma struktur data pakai Python. Yaitu di mana sih dipakainya? Di if then else seperti itu. If C then S. C-nya itu adalah ekspresi logika yang menyatakan syarat dan kondisi. S satu atau lebih pernyataan. Kalau kayak kemarin kita kan if 1 sama dengan 2 misalkan. X sama dengan Y. X-nya sama nggak dengan Y seperti itu. Nah, ekspresi logikanya itu bisa kalian gabungin lebih dari satu. Bisa A and B, A or B, A and B or C. Bisa juga pakai exclusive OR, SOR A, SOR B, tapi jarang gitu. Nah, kalian sih saya yakin udah lebih paham ya, karena kita kemarin udah ngoding. If then itu dia bakalan melakukan eksekusi S kalau C-nya itu true. Kalau ini true, maka ini akan dieksekusi kalau di dalam pemrograman. Nah, interpreter atau compiler itu satu-satu ya. S dieksekusi jika C benar. S tidak dieksekusi jika C salah. Oke. Nah, cuman struktur if then pada bahasa pemrograman itu berbeda dengan implikasi if then yang digunakan logika. Bedanya di mana? Kalau kalian tadi masih ingat, jika di sininya if-nya salah, then S. If kondisinya salah tapi then ininya benar, kan itu nilainya kan benar. If false then true, kalau kalian masih ingat tadi. If false then true nilainya benar kan? If false then true. Nah, nggak bisa kalau di pemrograman. Di pemrograman kalau di sini if-nya false,
Di sini nggak bakalan dieksekusi gitu. Dengan kata lain artinya di sini salah. Itu bedanya di situ. Nah, agak beda ya. Oke, ini contoh-contoh yang lain. Contoh 19. Ini saya skip. Nah, dikit lagi kita ya, 5 menit lagi. Ini kalian juga bisa baca sendiri. Ini contoh-contoh lain penyelesaian ini ada contoh, ada penyelesaian, kalian baca sendiri, ada langkah-langkahnya. Contoh 20 ini penyelesaiannya ada, kalian baca sendiri kenapa bisa pakai dan, kenapa bisa pakai ini exclusive or, kenapa bisa simbolnya begini. Contoh 20. Nah, ini soal latihan 2. Ini ada penyelesaiannya juga, bisa kalian baca. Ini contoh-contoh kalian baca sendiri ya. Tugas saya kalian baca-baca sendiri contoh. Nah, ini ada latihan ini. Nah, kalau ini latihan ini kagak ada jawaban. Ini kemungkinan nanti saya buat soal UTS, tapi masih tentatif ya. Salah satunya jadi UTS seperti itu. Jadi cuman ngubah kalimat ini ke eksposisi logika. Cuma dibikin simbol doang. P-nya mana, Q-nya mana. Kalau ini pakai jika, hanya jika, berarti kan ini sama aja dengan if then else. Nah, kalian gimana bikinnya? Tuh, jika Anda tingginya kecuali jika, tuh kayak mana tuh. Oke. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan ngomongin soal variasi dari if then else. Tadi kan namanya proposisi bersyarat kan, atau implikasi. Nah, dia ada beberapa varian, atau ada beberapa, ya variasi lah seperti itu. Oke, sampai di sini saja mata kuliah saya. Saya nggak mau terlalu ngepaksa banyak, karena saya yakin ini ya berat lah untuk orang-orang yang kita yang lebih relevan untuk dunia pekerjaan seperti itu. Jadi, saya nggak nge-push. Target saya juga UTS kita cuma sampai selesai slide ini, jadi masih banyak. Coba saya lihat dulu ya. Banyakkan contoh sih. Ini proposisi bersyarat. Harusnya bisa sih satu pertemuan lagi. Saya jadi minta, minta. Kalau pertemuan selanjutnya kita bahas aja ya. Kira-kira. Hari ini atau di malam? Jangan di hari ini. Soalnya kan nanti ada Ausdruckdat. Saya yakin kalian lebih tertarik yang Ausdruckdat. Saya tetap prioritasin itu. Malam saya kurang bisa. Di hari biasa, hari kerja, kalau sore malamnya bisa nggak? Sore sebentar atau malam? Malam sih Pak paling. Oke, kalian diskusin dulu ya, ketua kelasnya. Adam nanti coba koordinasiin ya teman-temannya seperti apa. Kalau nggak berhalangan juga nanti recordingnya saya hitung lah seperti itu nanti. Ya, nanti saya nego-nego sama Bu Marama. Kalau seandainya ada yang berhalangan seperti itu. Oke, itu aja. Ada pertanyaan nggak? Belum ada Pak. Itu saya bisa diatur. Oke, aman. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Nanti kita lanjut di jam berapa ya? Jam 3 ya? Pas setengah 3 yang mata kuliah apa namanya? Algo. Nggak ada di jadwal sih Pak. Ya, maksudnya jamnya tetap ikutin jam biasa aja ya. Jam 14.50. 14.50 ada KPI, Pak. Oh, KPI ya. Oke dah. Kalau gitu sore atau malam dah. Jam paling ya 7 ya? Kayak seperti biasa jam setelah Isya biasanya. Oke, jam 7 ya? 7 malam. 7 apa 7.15 lah ya? Iya. Ya, boleh. Oke. Ya, itu cuma nambah wawasan kalian lah seperti itu. Ya, kalau kalian nggak datang juga nggak apa-apa ya. Tapi minimal kalau 2 orang lah. Kalaupun nggak datang ya paling nanti saya recording. Ya, kalau kalian nggak datang saya recordingnya cepat nanti. Datang semua kok Pak. Iya. Ya. Udah datang semua. Oke. Mantap kalau gitu ya. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Oh iya Pak, mau infokan aja Pak. Apa tuh Adam? Ada satu mahasiswa yang namanya Villa. Oh iya. Lutfillah Adam. Yang berhenti itu ya? Dia berhenti itu. Oh, udah dikasih tahu ya Pak? Enggak sih, tapi di grup live sih. Nah, kalau biasanya di live di grup saya tahu pasti mau keluar gitu. Saya belum ada kabar dari ini, tapi ya saya tetap menghargain juga ya, nggak apa-apa ya kan, hak kalian gitu mau tetap lanjut apa enggak gitu. Keren saya Bapak dikasih tahu Pak Norman. Enggak, Norman juga. belum. Tapi saya pernah kejadian juga kayak gitu, ada mahasiswa yang live. Biasanya sih saya tahu gitu, ada pertimbangan lain lah, entah mau
pekerjaan atau apa, ya saya nggak apa-apa, tetap hargain. Bahkan kalaupun kalian mau, nih dari saya nih, bahkan kalian pun kalau misalnya bilang aja sama temennya nih, yang left, bahkan dia pun kalau mau left, kalau tetap tertarik mata kuliah untuk yang Python, silakan aja datang, tugas nggak usah dikerjain, nggak apa-apa, open. Eh, Cuman ya balik lagi, benefitnya kalau kalian eh, yang kuliah ini, ya saya melayani kalian di luar jam kerja atau apa untuk nanya pertanyaan. Tapi kalau yang mungkin kerja ya mohon maaf, paling kalian cuma bisa ya untuk chat sini ataupun di kampus ya. Kita kan bakalan ketemu nanti di kampus. Setahu saya nanti bulan depan tuh kita bakalan tatap muka sih, seperti itu setahu saya. November. Iya, November karena udah mulai ini. Iya. Kalau tadi siapa namanya? Yang Lutfila Adam bilang aja kalau Iya, tetap dia tertarik. alasannya Iya, dia alasannya itu karena nggak kuat Pak sama materinya, karena dia nggak bisa memahami gitu loh. Padahal saya udah offer kalau misalnya bingung atau tidak paham bisa ditanyakan ke dosennya langsung kayak gitu. Oke. Sambil baca ulang materi-materi recording kan Pak, gitu sih Pak. Ini Setio kalau bentrok apa nih? Sorry, ada pertanyaan. Bentrok apa nih Mas An? Ada chat bentrok apa ya? Oh, ya udah, saya mah gampang aja. Kamu yang penting kamu recordingnya ditonton aja. Absensi saya jamin lah. Intinya kalau memang serius saya tetap support seperti itu. Tetap aja ikut aja gitu. Maksudnya kalau kamu tetap mau kuliah di STTST ya. Ya itu kayak kata Mas Adam, recordingnya tetap ditonton aja, absen tetap saya jamin. Yang penting nanti tugas, karena kalau kamu mau nanti nilainya A, ya tugas lah, dan tugas kan nanti kan kelompok seperti itu. Yang penting recordingnya aja. Ini recordingnya saya pastikan dulu ya aman ya. Saya takut masalah lagi. Sebentar.